Kita mulai ya. Rekaman sesi kita pada petang menuju malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menuju malam, teman-teman semua. Salam sehat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya di manapun berada, ya di rumah kalian, di mana gitu kan. Kita hari ini kita akan membahas mengenai PU ya. Kita membahas mengenai pengetahuan umum ya. Selama 90 menit ke depan, kita akan diskusikan mengenai pengetahuan umum. So, kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, ada yang masih dibingungkan, silakan tanyakan saja. And then, kalau misalkan nanti ada yang kurang mengerti, ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan dengan cara mau raise hand, mau on mic, mau via chat, silakan. Oke, sebelum mulai kelas, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan terlebih dahulu? Agna, Chenny, Zakia, Kadek, Rifa Surya, Raffi Ezra, apakah ada? Tidak ada, tapi yang jawab hanya Zakia doang. Agna, dibahas aja Kak. Oke, saya akan masuk ke pembahasannya. Oke, di pertanyaan pertama, istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah karya yang ingin dibuat secara bla 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 ini dibentuk dari kelopak bunga dengan sentuhan perak di bagian ujung dan bawahnya. Secara keseluruhan bentuknya menyerupai perahu naga yang terlihat mengambang jika diletakkan sebagai bla 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 meja tamu. Jika di dalamnya diletakkan benda-benda perhiasan, saya akan menambah kesan bla 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 tidak saja terhadap meja tetapi juga ruangan secara keseluruhan. Islam tangkap paragraf tersebut. Oke. Karya ini dibuat secara detail, secara runut, secara detail. Oke. Ada yang tahu runut itu artinya apa? Ada yang tahu runut artinya apa runut? Runut C dan juga D. Runut. Apa itu runut? Ada yang tahu? Runut. Apa artinya runut? Runut itu artinya adalah eh, tertata, tersusun, runtut. Runtut sama runtut sama. Jadi apakah di sini detail atau runut? Ini lebih ke ngomongin detail. Ya. Kemudian kita yang nomor dua, juga diletakkan sebagai bla 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 akses, aksesoris, pemanis. Akses itu artinya adalah akses, jadi bisa tidak seseorang itu masuk, keluar masuk, bisa tidak seseorang itu mendapatkan fasilitas, mendapatkan kemudahan, itu adalah akses ya. Jadi akses itu bicara mengenai bisa tidak seseorang itu mendapatkan akses atau tidak, ya itu akses. Tapi kalau aksesoris itu bicara mengenai pernak-pernik, ya, gelang, apa, bando. So kalau misalnya kita bicara diletakkan sebagai akses meja tamu, juga tentu tidak tepat. Ya, kalau akses meja tamu berarti dia bisa masuk ke dalam meja tamu. Jadi bukan akses. Pemanis meja tamu juga bisa, ya. Jadi sorry teman-teman, saya terputus jaringan. Oke, saya lanjutkan lagi. Wait, saya share screen terlebih dahulu lagi. Nah, saya lanjutkan. Jadi ketika bicara mengenai imbuhan kedanaan di kata keindahan ini, ya, di kata keindahan. Jadi ke dan an itu imbuhan ke dan an itu punya maknanya sendiri, ya. Dalam konteks ini, keindahan di sini ini artinya berbicara mengenai sifat, ya. Jadi misalkan keindahan alam, keindahan pemandangan, keindahan apa?
keindahan dirimu, gitu lah. Ya, jadi adalah kata sifat isinya. Ya, tapi kata sifat di sini keindahan ini dia harus posisinya atau eloknya itu posisinya adalah kalimat aktif. Nah, sedangkan di sini tidak berbicara mengenai kalimat aktif itu juga kalimat pasif. Oke, so nomor E itu jadi tidak kurang tepat. Ada B dan juga C. Ada estetis dan juga, estetis. Oh, cuma satu lagi, estetis saja pilihan. So, berarti jawabannya adalah B. Karena dia detail, tadi sudah benar, aksesoris sudah benar. Karena kalau aksesoris cuma B dan juga E. Ya, B langsung B doang. Kayak. Berarti jawabannya adalah B. Detail, aksesoris, dan estetis. Gitu ya, itu nomor pertama. Kedua, tujuan awal dibentuknya Dokuritsu di Kosakai atau BPUPKI adalah oke, jadi ketika bicara mengenai badan-badan yang berdiri untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu ada dua. Pertama ada Dokuritsu Junbi Kosakai, yaitu adalah BPUPKI. Yang kedua adalah Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Ya, dua-duanya berbeda. Prospeknya berbeda, intinya berbeda. Secara muatan terselubung, BPUPKI itu memang digunakan untuk propaganda. Jadi karena Indonesia itu sudah mengalami nasib buruk dan juga pengalaman buruk dijajah oleh Belanda, akhirnya ketika ada Jepang datang ke Indonesia, perspektif kita adalah, atau kita sudah punya trauma, kita nggak mau lagi dijajah. Maka dari itu Jepang mendatangkan 3A, ya, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Ya. Dengan gerakan seperti itu, kita ingin membangun, Jepang itu ingin membangun bahwasannya tidak akan ada lagi masyarakat atau orang-orang Barat di sini. Ya, karena orang-orang Barat itu sudah selesai masanya. Ini adalah eranya kita, eranya orang-orang Asia gitu kan. Nah, Jepang ingin bilang bahwasannya Jepang di sana itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat jauh, saudara jauh. Makanya dibilang gitu. Jepang itu adalah saudara jauhnya Indonesia. Karena buktinya apa? Buktinya kita masih memiliki kulit yang sama-sama sama matang. Buktinya beberapa orang Indonesia memiliki mata yang sipit sama seperti orang Jepang. Ya. Dan juga ada beberapa kebudayaan Jepang itu yang mirip sama kebudayaan orang Indonesia. Ya. Contoh kebudayaan yang sama, karena satu Asia ya. Rata-rata kalau misalkan bicara Asia, kebudayaan itu sama. Kebudayaan itu satu adalah menghormati orang tua. Kalau kita bicara negara-negara Eropa, negara-negara Barat, mereka tidak terlalu menghormati orang tua. Ya, itulah makanya sering disebut sebagai Asian value. Asian value itu memang ada. Jadi bicara mengenai menghormati orang tua, nada bicara terhadap orang tua, ya kan? Terus apa namanya? Hormat terhadap aturan agama, itu adalah culture-culture orang-orang Asia. Nah, dari situ Jepang menyimpulkan bahwa dan Jepang mempropagandakan kita sama loh, kita satu saudara loh, gitu kan. Ini buktinya gua juga sebagai saudara lu, gua juga memegang nilai yang sama dan orang Indonesia juga percaya akan hal itu. Ya. Jadi ketika kita dijanjikan akan sebuah kemerdekaan melalui BPUPKI, kita sangat senang gitu kan. Karena memang Jepang sebagai saudara jauh itu datang untuk melindungi kita gitu. Gitu. Nah, kemudian BPUPK ini tugasnya apa sih? Ya kan, itu pertanyaannya kan. Dia tugasnya ngapain dan em, apa detail perbedaan antara BPUPKI sama PKI? Kalau BPUPKI namanya adalah penyelidik usaha. Oke, penyelidik usaha. Jadi dia tidak melaksanakan kemerdekaan, dia tidak melaksanakan hal yang sifatnya peralihan pemerintahan, tidak, tapi dia mempersiapkan apa yang perlu ada, apa yang perlu hadir ketika sebuah negara, ketika sebuah Indonesia itu sudah terbentuk, sudah merdeka. Apa yang harus kita ciptakan, apa yang harus kita siapkan, gitu kan. Nah itu yang disiapkan sama BPUPKI. Dan so, makanya hasil kerja dari BPUPKI, pertama itu adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian ada UUD 1945, tapi bagian pembukaannya dan juga bagian awal-awal yang naskah pertama, gitu kan. Nah, ini membuktikan bahwasannya memang BPUPKI itu inline tugasnya, gitu kan. Karena memang tugas dia adalah mempersiapkan aspek-aspek ya yang sifatnya itu belum teknis terkait peralihan, tapi ketika negara sudah jadi, ketika negara sudah siap, sudah hadir, aspek ini sudah ready. Ya, tidak perlu lagi mikirin soal konstitusi, tidak perlu lagi mikirin soal dasar negara, karena kita sudah siapkan itu. Gitu. Itu BPPKI. Tapi meskipun secara demikian, kalau misalkan bicara tujuan awalnya, ya itu tujuannya adalah propaganda. Nah,
Kalau PPKI itu sifatnya lebih teknis. Dia adalah diciptakan dengan tujuan adalah bagaimana caranya ketika nanti Indonesia sudah merdeka, pemerintahannya sudah ada, itu siapa yang melakukan serah terimanya dan kepada siapa serah terima itu dilakukan terkait pemerintahan wilayah Indonesia. Begitu. Makanya PPK itu kan fokus sidangnya adalah setelah kemerdekaan kan, yang sangat krusial bagi Indonesia itu. Karena memang fokus dia adalah setelah negara yang sudah terbentuk, ya, siapa pemerintahnya, ya, pemerintahnya siapa, siapa yang ditunjuk, siapa yang mendapatkan kewenangan, dan bagaimana peralihan kewenangan dari Jepang ke Indonesia, begitu. Sayangnya, tujuan ini gagal terlaksana. Kenapa? Karena kan Jepangnya menyerah pada sekutu, ya kan, di tanggal 14 Agustus. Makanya tidak ada penyerahan Indonesia, pemerintah Indonesia ke pemerintah Indonesia dari Jepang ke Indonesia. Karena Jepangnya kan menyerah, gitu kan. Maka dari itu tidak ada penyerahannya. Gitu. Makanya akhirnya PPKI itu berdiri sebagai institusi atau sebagai organisasi yang dia langsung berbicara mengenai persiapan kemerdekaan, langsung berbicara mengenai pembentukan pemerintah. Begitu. Oke, itu PPKI. Jadi itu perbedaan antara Dokuritsu Junbi Kosakai dan juga Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Oke, itu perbedaan. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 3. Lagu daerah Sulawesi. C, 2, 3, 4. Saya cuma tahu angin mamiri saja. Gitu, maaf untuk orang-orang teman-teman dari Sulawesi, saya kurang tahu. Ya, setahu saya angin mamiri saja. Kalau ampar-ampar biasanya dari daerah Sumatera. Itu. Itu nomor 3. Kita masuk ke nomor 4. Objek wisata di daerah Wonosari, Gunung Kidul semakin populer dan banyak dikunjungi wisatawan. Karena prasarana transportasi yang semakin baik, konsep geografi yang sedang fenomena tersebut adalah oke. Ketika bicara mengenai konsep geografi itu ada banyak teman-teman. Ada 7 kalau tidak salah. Ya, kita bicara satu persatu yang ada di sini dulu aja, 5 itu. Pertama adalah konsep morfologi. Konsep morfologi itu adalah bentuk wilayahnya. Apakah dia dataran tinggi, apakah dia dataran rendah, apakah dia pegunungan, apakah dia lautan, apakah dia pantai, dan lain sebagainya. Itu morfologi. Yang kedua adalah keterjangkauan. Keterjangkauan itu sebagaimana atau sebagai semudah apa dan juga sesulit apa akses terhadap suatu wilayah itu. Misalkan Garut itu kemudian kena longsor, ketutup nih jalan utamanya, akhirnya dia tidak mudah untuk diakses. Nah, itu artinya konsep keterjangkauannya terganggu. Oke, ketiga adalah konsep lokasi. Konsep lokasi itu ada 2 jenis, teman-teman. Ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Lokasi absolut itu berbicara biasanya didetailkan dengan astronomi, jadi berapa derajat lintang dan juga bujurnya. Itu konsep lokasi absolut. Kalau konsep lokasi relatif, misalkan saya tanya, Ceni rumahnya di mana? Oh, rumah saya itu di samping kantor pos, di depan Bank BRI, ya, di samping Alfamart misalkan. Setelah saya datang, ternyata Alfamartnya pindah gitu kan. Nah, akhirnya kan ketika Alfamartnya pindah kan rumah Ceninya nggak ikut pindah gitu. Hanya karena ngejar Alfamartnya gitu kan. Nah, itu konsep relatif. Atau konsep relatif juga bisa ditambahkan seperti ini. Apa namanya? Em, oh, itu jarak sih. Ntar kita bicara konsep jarak. Ada konsep jarak juga ada 2. Kalau konsep jarak, dia ada jarak absolut, ada jarak relatif. Kalau jarak absolut ya, itu dia dihitungnya berdasarkan jauh. Jadi misalkan berapa kilometer, itu konsep jarak. Ya, itu konsep jarak. Kalau konsep jarak relatif ya, itu dia dihitungnya berdasarkan waktu tempuh. Misalkan, saya dari Jogja ke Jakarta itu 5 jam. Tapi ada juga orang 7 jam, ada juga orang ke 8 jam, ada juga orang yang 3 jam, gitu kan. Nah, akhirnya konsep jarak dari Jogja ke Jakarta itu relatif, nggak baku, karena beda-beda. Itu konsep lokasi, konsep jarak. Nah, keempat ada konsep nilai guna. Konsep nilai guna ini adalah ketika ada suatu daerah, ya, impact si daerah ini terhadap daerah lain itu apa? Jadi misalkan, ini adalah Bogor, ini adalah Jakarta. Jakarta itu bisa berimpact apa terhadap Bogor, dan Bogor bisa berimpact apa terhadap Jakarta. Jakarta itu bisa berimpact terhadap Bogor, karena Jakarta itu adalah pusat bisnis, makanya bisa membuka lapangan pekerjaan. Karena dia adalah ibu kota, berarti banyak kampus-kampus top tier, ya kan, di Jakarta.
makanya manfaat Jakarta bagi Bogor. Sebaliknya manfaat Bogor bagi Jakarta apa? Jakarta itu di sana nggak ada sawah, sedangkan orang-orang di sana harus makan nasi, ya kan? Di mana dong mereka produksi padinya? Akhirnya mereka membeli dari wilayah Bogor. Atau misalkan dia dari wilayah mana terus lewat Bogor gitu. Akhirnya sebagai penyalur hasil bumi, gitu. Karena kan di Jakarta sudah tidak mungkin lagi dibuka lahan pertanian. Itu konsep nilai guna. Ada juga konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini seperti bicara mengenai pola. Kalau nggak salah kita akan bahas aglomerasi itu di soal nomor tidak ada. Oke, tidak ada kita bahas nanti. Konsep aglomerasi itu misalkan sebuah uh, rumah orang-orang kaya dan juga rumah orang-orang kurang kaya, ya. Itu kan berbeda. Kalau rumah orang-orang kaya biasanya dia dalam satu klaster cuma isinya 10, 15 gitu kan. Kalau rumah orang-orang kurang kaya biasanya dia udah mepet-mepetan lah, tempet. At least perumahan pun satu perumahan isinya 100, 200 gitu kan. Berbeda gitu, berbeda kelas itu aglomerasi. Jadi itu pola. Terus kemudian rumah-rumah orang tuh biasanya dia akan mengikuti dulu ya dulu. Kalau dulu rumah orang tuh pasti mengikuti aliran sungai, jadi dia akan berjalan sepanjang sungai. Kalau sekarang rumah orang-orang tuh biasanya akan mengikuti arah jalan raya. Jadi dia akan mendekati jalan raya. Semakin jauh dari pusat kota, dia akan semakin jarang rumahnya. Gitu, seperti itu. Itu aglomerasi. Itu nomor 4. Nomor 5, informasi huruf X. Gambar, mana gambarnya gitu kan. Oke, tapi kita skip. Kita bayangkan objek aliran sungai yang dicirikan dengan, kalau misalkan ada aliran sungai, ya, karena gelap penyerapan tinggi, karena pantulan tinggi, pola menjadi mengikuti permukiman, tekstur kasar karena pantulan tinggi berasosiasi dengan permukiman. Oke, kalau bicara mengenai peta, ya, dan juga ciri peta, ya, pertama adalah kalau misalkan ada sungai, dia bentuknya adalah seperti akar, dia bercabang-cabang-cabang-cabang. Itu adalah sungai. Ya, di sekitaran sungai ada aliran-alirannya, ya, sekitar alirannya itu pasti warnanya itu agak hitam-hitam. Kenapa? Karena warna gelap ini nih, warna gelap. Karena kan dia pasti banyak pohon dan pohon ini menyerap air hujan dengan sangat tinggi dan juga menyerap air sungai dengan sangat tinggi sehingga air tanahnya sangat banyak. Makanya dia agak gelap gitu. Makanya kalau kalian pernah lihat bedakan antara tanah-tanah. Wait, ada azan dulu, guys.
Oke, sorry teman-teman, karena tadi kepotong karena ada azan. Jadi seperti itu. Jadi ketika bicara mengenai wilayah di sekitaran sungai, ya, dia itu akan agak gelap karena dia tanahnya, ya, karakteristik tanahnya itu dia menyerap air yang sangat tinggi. Makanya bedakan antara tanah di sekitar sungai dengan tanah-tanah di sekitar Gunung Kapur. Dia secara real, secara look juga dia berbeda. Kalau tanah di sekitaran sungai dia akan warna gelap ya. Tapi kalau misalkan di Gunung Kapur, sekitaran Gunung Kapur dia akan tanah merah ya. Dan tanah di sekitaran Gunung Kapur itu dia tidak menyerap air dengan baik. Makanya kenapa kalau misalkan di sekitaran Gunung Kapur atau misalkan ya pokoknya dataran tinggi, mereka menggunakan namanya terasering atau sengkedan untuk mencegah longsor. Karena dia tidak mau menyerap air dengan baik. Kalau misalkan tanahnya tidak mau menyerap air dengan baik, artinya daya jangkauannya kurang, maka ketika ada hujan, maka ketika ada apapun ya, itu bisa menimbulkan longsor. Iya, gitu. Karena gelapan pantauan tinggi tidak ada, kolam majemuk itu pemukiman ini biasanya sungai ya atau jalan juga bisa. Tekstur kasar, kalau tekstur kasar itu dia biasanya adalah itu tuh namanya, aduh saya agak lupa. Itu untuk mengukur apakah suatu daerah itu tingkat kecuramannya tinggi atau tidak. Jadi dia miring atau tidak. Itu garis kontur, namanya garis kontur. Tekstur kasar itu garis kontur. Jadi garis kontur itu dia akan menggambarkan kalau misalkan garis konturnya rapat, dia akan artinya adalah si wilayah itu datarannya miring. Misalnya dia adalah lereng atau dia tempat untuk mendaki gitu. Tapi kalau garis konturnya lebar, itu artinya dia tidak, dia bisa lah gitu. Bisa aman lah nggak miring. Kita masuk ke nomor 6. Manfaat interaksi desa kota dalam pemerataan pembangunan sektor pendidikan adalah masa tingkat buta di huruf di kota, meningkatkan minat bersekolah penduduk kota, meningkatkan kualitas pendidikan penduduk desa, meningkatkan pendapatan penduduk desa di kota, meningkatkan kualitas kesehatan penduduk desa kota. Oke, jadi manfaat desa kota adalah ketika ada satu desa dan juga satu kota, apa impactnya apa impactnya bagi desa dengan kehadiran kota dan apa impactnya kota bagi kehadiran desa? Ada yang bisa kasih contoh? Rido, coba. Rido, halo. Coba kasih contoh apa itu, coba kasih contoh interaksi desa kota dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan penduduk desa. Yang ini, silakan Rido. Apakah ada Rido di sini? Di sini namanya ada soalnya. Rido Febrian. Halo Rido Febrian, apakah ada di sana? Halo Rido Febrian, apakah ada di sana? Oke. Ceni, coba berikan contoh Ceni. Manfaat interaksi desa dan kota dan manfaatnya ketika kualitas pendidikan penduduk desa jadi meningkat gara-gara ada kota. Silakan Ceni. Halo, Ceni Angelina. Halo, Ceni Angelina, apakah ada di sana? Halo, Ceni Angelina, apakah ada di sana? Hmm. Coba nih Kadek, siapa yang chat? Nih Kadek Rastiana Dwi Kurniawati, Kadek. Silakan berikan contoh. Halo, Kadek Rastiana Dwi Kurniawati, apakah ada di sana? Halo, Kadek Rastiana Dwi Kurniawati, apakah ada di sana?
Iya, silakan berikan contoh. Silakan mau Kadek, mau Ceni, sama yang ngechat di chat. Silakan berikan contoh manfaat interaksi desa dan kota dan konteksnya adalah bagaimana caranya pendidikan di kota itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Dengan adanya kota bisa bisa meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Contohnya seperti apa? Tidak bisa. Muhammad Rifa Surya. Izin Kak, eh kalau menurut saya buat nomor 6, buat terwujudnya peningkatan manfaat interaksi kota ke desa mungkin bisa melalui tenaga pengajar dari kota, juga masuknya kayak teknologi terus kurikulum dari kota ke desa. Menurut saya itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan yang ada di desa, Kak. Contoh misalkan kota A, desa A, gimana interaksinya gitu, gitu pertanyaannya. Bukan bukan bentuknya, tapi contoh real kayak misalkan kota Jakarta berinteraksi dengan ini, kota ini berinteraksi dengan ini. Boleh kita ambil contoh. Mungkin jauh kayak mungkin Nggak apa-apa. boleh boleh kayak Bengkulu dan Jawa Barat mungkin kayak. Oke, berarti Soalnya saya juga pernah pernah sekolah di Bengkulu, juga pernah sekolah di Jawa Barat. Saya juga oke, ikut merasakan bagaimana pendidikannya, oke, perbedaan antara Bengkulu dan Jawa Barat. Menurut saya oke. perbedaannya agak sedikit, bukan sedikit lagi, mungkin berbeda, Kak. Mulai dari Jawa Barat dengan tenaga pendidik yang menurut saya bagus, juga dengan kurikulum yang benar dan baik. Tapi di Bengkulu, Kurikulumnya nggak benar dan nggak kurikulumnya baik. yang gimana, Kak? Kurikulumnya nggak benar kalau di Bengkulu. Bukan tidak benar. Contohnya saya pernah masuk di tahun 2019, saya masuk SMA pertama kali. Itu kurikulum kebetulan berganti jadi kurikulum penggerak. Nah, di saat kurikulum penggerak itu kan pertama kali diuji coba itu di angkatan saya. Nah, saya merasakan dampaknya, Kak. Misalkan guru-gurunya masih belum paham tentang kurikulum penggerak tersebut, terus cara penyampaiannya yang acak-acakan. Ketika saya kembali lagi ke Bandung, ternyata perbedaan kurikulum penggerak itu berbeda signifikan. Contohnya penerapan pengajaran kurikulumnya tentang penggerakan, tentang P5 dan segala macamnya berbeda, Kak. Oke, dalam contoh kamu, siapa yang menjadi desa, siapa yang menjadi kota? Dalam contoh saya, mungkin Bengkulu lebih ke desa dan Bandung ke kota, Kak. Oke, apakah kualitas pendidikan Bandung bisa meningkatkan kualitas pendidikan Bengkulu? Jika kalau misalkan kita mungkin bisa dengan cara guru-guru dapat pendidikan dulu dari guru-guru di Jawa Barat, bagaimana cara pengajaran dan penerapan dari kurikulum tersebut mungkin bisa, Kak. Oke, cukup. Thank you, Rifa Surya. Ya, sama-sama, Kak. Kalau Agnaila, gimana? Kalau menurut kamu contoh konkret ini bahwasanya pemerataan pembangunan sektor pendidikan itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan penduduk desa. Jadi interaksi antara desa dan kota. Contohnya seperti apa? Agnaila. Halo Agnaila, apakah ada di sana?
Udah. Raffi Ezra. Apakah Raffi Ezra ada di sana? Halo, Raffi Ezra. Apakah Raffi Ezra ada di sana? Oke, saya tahu kamu ada di sana, Raffi Ezra. Karena kamu sudah mereject, tapi kamu tidak mau menjawab. It's okay. Yudhistira Triutama, apakah ada di sana? Ya Yudhistira Kak, Triutama. ya Kak, gimana Oke. Kak? Silakan jelaskan bagaimana caranya interaksi desa dan kota itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan penduduk desa. Contoh konkretnya seperti apa? Dari sektor pendidikan ya Kak? Iya, ini kita bicara pendidikan. Sektor pembangunan sektor pendidikan. Contohnya seperti pendidikan melalui alat yang lebih modern Kak, seperti papan tulis yang bisa apa itu teh pakai tangan gini Kak. Memang Jadi kalau papan lebih tulisnya bagus, praktis, kalau papan tulisnya jadi bagus, anak-anaknya jadi lebih pintar. jadi lebih mudah memahaminya Kak. Bentar, saya ada ikomah dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Memang kalau papan tulisnya lebih bagus, itu bisa memahami lebih mudah. Oke, berikan saya contoh membuat papan tulis bagus dan papan tulis tidak bagus. Contohnya kayak gimana? Pakai spidol kah? Pakai kapur kah? Papan tulis akrilik kah? Papan tulis kaca? Papan tulis Papan whiteboard? tulis yang kayak kayak HP kan, kayak tablet tapi lebih besar gitu. Dan kalau lagi ngejelasin dari gurunya bisa menampilkan contohnya secara langsung. Jadi gimana? Jadi kalau kalau pakai tablet itu lebih bagus. Iya kayak yang semirip kayak tablet tapi yang besarnya gitu, kayak papannya gitu. Jadi ini ngomonginnya tablet, layar TV, infocus, atau papan tulis. Ini berbeda nih, beda-beda. Yang mau kamu highlight di sini apa? Saya juga melanjutkan papan tulis karena kamu bilang papan tulis. Gitu. Oh iya. Kamu mau apa Papan yang tulis kamu yang bahas? Papan tulis. Yang kayak gimana? iya Kak, apa ya nama programnya, lupa kok Kak. Saya pernah Papan lihat sih. tulis. Papan tulis. Kalau bicara papan tulis kita coba searching. Saya nggak ngerti kok kamu jadi bicara program. Papan tulis. Hmm. Nah, apa yang perlu diprogram dari sebuah papan tulis? Saya tidak mengerti, makanya. Ketika kamu bicara papan tulis, kamu bicara program. Papan tulis. Ini papan tulis pakai spidol. Ini papan tulis pakai kapur. Papan tulis mana yang menurut kamu lebih baik sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan masyarakat di desa? Ini papan tulis stand, ini papan tulis tempel, ini papan tulis yang biasanya digunakan untuk strategi-strategi, ini papan tulis kapur, papan tulis biasa, spidol. Mana yang menurut kamu bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Karena tadi bisa bertanya, apa yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan desa akibat dari interaksi antara desa dan kota? Kamu menjawab satunya adalah papan tulis. Oke. Saya tidak menyerang kamu, saya hanya mengakhirkan pertanyaan jawaban kamu.
papan tulis seperti apa yang menurut kamu itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Papan tulis kapur. Kamu pernah pakai Contohnya papan tulis kayak kapur? pernah Kak, Gimana? Gimana? Menurut kamu meningkatkan kualitas pendidikan tidak? tidak sih Kak, sama Tidak. Oke. aja. Kalau kamu bilang tidak, saya jawab keliru. Kamu tahu Massachusetts University, Massachusetts International, Massachusetts MIT itu apa ya? Pokoknya MIT itu di Amerika, Oxford, mereka kalau bicara fisika, mereka masih pakai papan tulis kapur. NASA itu masih pakai papan tulis kapur. Jadi kalau kamu bilang papan tulis kapur tidak baik dalam meningkatkan pendidikan, itu keliru. Ya Kalau Kak, papan tulis biasa, spidol, oke nggak menurut kamu? oke sih Kak, kayak yang biasanya. Iya. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan? Bisa Kak. Bisa. Oke. Kalau begitu, kenapa masih ada kesenjangan pendidikan kayak tadi contohnya dari siapa tadi? Wait, saya bisa lupa, saya lupa. Saya ngasih contoh mengenai Rifa Surya. Rifa Surya tadi ngasih contoh Bengkulu sama Bandung. Di Bengkulu sama-sama pakai papan tulis. Saya rasa yakin saya 100% Bengkulu masih udah pakai papan tulis spidol. Bandung juga pakai papan tulis spidol. Kok bisa ada kesenjangan? Kan sama-sama pakai papan tulis. Iya. Jadi gimana? Jadi gimana ya Distira? Apakah kamu akan mengganti jawabanmu atau kamu mau tetap bilang papan tulis atau gimana? Pertanyaannya sederhana. Ada interaksi desa sama kota karena desa itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan penduduk di desa. Jadi penduduk di desa itu jadi lebih cerdas karena adanya kota. Contohnya seperti itu sederhana sekali basicnya. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kualitas pendidikan di desa itu bisa berpengaruhi, bisa jadi bagus gara-gara ada kota. Mungkin diganti sih Kak, ininya Kak, jawabannya. Boleh silakan ganti apa menurutmu? Mungkin mungkin penduduk desa dapat mempunyai keinginan lebih untuk dalam bidang pendidikan karena melihat penduduk-penduduk kota yang berpendidikan, Oke, yang contohnya, pendidikannya lebih tinggi. Misalkan contohnya, kalau penduduk di desa biasanya kan rata-rata cuman lulusan SMA 12 tahun. hmm, Kalau di kota biasanya kan pendidikannya lebih dari itu ke jenjang kuliah atau yang lebihnya. oke, oke, karena ada orang desa, ada orang kota pada kuliah, terus orang desa pada pengen kuliah. Oke, terus gimana? Maksudnya gimana ya cara bilangnya? Gimana caranya tuh bisa mempengaruhi itu? Ya misalnya gini, kalian lihat polisi bagus, makanya kalian pengen masuk polisi. Oke, itu cuma bisa itu cuma mempengaruhi apakah itu mempengaruhi kalian atau tidak? Misalnya gini, Yudis deh. Mempengaruhi Yudis misalkan lihat polisi bagus, makanya Yudis mau masuk polisi. Itu mempengaruhi Yudis tidak? Mempengaruhi langsung Yudis jadi bagus gak? mempengaruhi ingin masuk, Kak. Mempengaruhi. Ingin ingin masuk seperti itu. Oke, ketika Yudis ingin masuk, berarti Yudis melakukan tindakan-tindakan, betul? Betul. Oke, nah back to the topic. Ya, ada orang kota pada kuliah, orang desa lihat orang kota pada kuliah, wow keren nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya orang desa bisa kuliah? Karena itu. Karena mendapatkan keinginan yang ingin seperti penduduk kota. Betul, tapi bagaimana caranya dia bisa menggapai itu? Misalkan gini, dia biasa hidup di desa, terus kemudian dia mau masuk UI misalkan. UI itu UKT-nya sekarang sampai ada 18 juta. Gimana caranya dia bisa membayar 18 juta? Misalkan saya nggak mampu karena saya orang desa. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan?
Itu pertanyaan saya. Ada hambatan di depan nih. Gimana caranya dia menghadapi itu? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa. Mungkin mungkin bisa menggunakan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau tidak, menggunakan beasiswa kalau penduduknya berprestasi. Oke, Izin cukup. menambahkan boleh nggak Kak? Kalau Oh, tidak boleh, seperti silakan. itu, paling mencari. Eh, Mungkin menurut saya kan kata Yudis tentang kemauan orang-orang desa untuk berkuliah. Nah, Betul. tujuan dari tenaga pengajar dari kota itu mungkin bisa memberikan informasi tentang beasiswa LPDP mungkin, terus beasiswa yang bisa membantu meningkatkan pendidikan rakyat yang ada di desa. Oke. Em, secara konsep benar, baik Yudis maupun Ridwan. Thank you untuk jawabannya. Sekarang saya ke yang belum. Zakia. Kalau menurut Zakia, bagaimana caranya interaksi desa dan kota itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan penduduk desa? Kenapa Kak putus-putus, maaf? Bagaimana caranya interaksi desa dan kota bisa mempengaruhi kualitas penduduk di desa? Menurut saya interaksi desa dan kota bisa meningkatkan pendidikan di desa. Itu dengan cara melakukan sharing informasi tentang teknologi dan meningkatkan pentingnya pendidikan di desa. Karena kan banyak rata-rata di desa itu masih apa ya namanya? Kurang kurang sadar bahwa pendidikan itu penting. Contohnya seperti kayak teman saya itu dia berhenti sekolah karena mereka berpikir kalau pendidikan itu kurang penting dan melanjutkan hal sorry sorry Kak, melanjutkan kayak lebih memilih kerja untuk masa depan yang lebih te- menurut mereka, aduh, masa depan yang lebih tertata itu menurut mereka itu lebih bagus kerja daripada ke sekolah. Itu menurut mereka Kak. Jadi menurut saya harus meningkatkan pentingnya pendidikan. Kasih saya permisalan. Saya bukan bertanya mengenai secara konsep. Hmm. Saya betul permisalan. Misalkan Jakarta itu kota, bandingannya desanya adalah apa? Misalkan Probolinggo. Nah, gimana caranya Probolinggo bisa mempengaruhi? Gimana caranya Jakarta itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Probolinggo? Nah, gitu. Kasih real, kasih real. Saya nggak perlu permisalan. Misalkan contohnya, misalkan gitu, gitu aja. Ini sederhana-sederhana aja, nggak usah kayak bahas-bahas kayak Oxford gitu, ah, nggak usah. Ini sederhana aja. Maaf Kak, saya kurang ngerti tentang pertanyaannya. Misalkan eh contoh kan kamu bilang ada transfer teknologi, ada mempengaruhi gitu kan. Oke, pertanyaannya misalkan ini ada satu kota, misalnya saya sebut deh, misalkan di Jakarta, ini biasanya ada Probolinggo. Bagaimana caranya Jakarta ini bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Probolinggo Hmm. dengan terserah mau dengan pendapat kamu yang tadi yaitu ada transfer teknologi atau misalkan kamu mau kayak punya improve sendiri silakan. Gimana caranya ini si Jakarta ini bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Probolinggo? Kan kamu tadi bilang ada teman kamu yang putus sekolah dan merasa pendidikan tidak baik. Berarti kan kualitas pendidikannya buruk nih Probolinggo ini. Nah, gimana caranya si Jakarta ini bisa mempengaruhi Probolinggo ini? Bisa meningkatkan kualitas pendidikannya? Hmm, hmm. Gitu pertanyaannya. Coba. Real. Misalnya kayak contoh misalkan dibuat program apa, jangan kayak dengan pengembangan teknologi nggak usah. Itu terlalu diplomatis bahasanya. Real, real, bahasa real. Bahasa konkret. Hmm, dibuat. Hmm. Maaf Kak, saya belum bisa menjawab pertanyaannya. Oke, tadi
Cukup, thank you Zakia. Tadi ada yang iya itu sama-sama. adalah Chenny dan juga Nikadek. Bagaimana Chenny dan juga Nikadek? Apakah sudah ada jawaban? Ya, bukan perlu. Saya tidak mengabsen. Jadi ada bukan bicara hadir atau tidak hadir. Saya lebih suka seperti Zakia bilang nggak bisa. Silakan Chenny dan juga Nikadek. Izin Kak, maaf belum bisa ngejawab pertanyaan Kakak karena masih bingung sama pertanyaan ya. Masih apa? Masih rada bingung. Oke. Chenny? Silakan Chenny. Gimana Chenny? Halo Chenny? Oke. Kita baru di nomor 6 aja kita sudah menghabiskan waktu sekitar 20 menit dengan konsep seperti itu. Jadi saya rasa saya akan memperbanyak konsep seperti itu. Saya akan tanya kalian satu-satu, saya akan taruh satu-satu. Dan kalau misalkan nanti di akhir kalian bilang sudah mengerti dan tidak pertanyaan, berarti nanti di next pertemuan saya akan tanyakan kembali apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan ini. Karena kalian bilang sudah mengerti semua. Saya begini bukan untuk saya, tapi begini untuk kalian semua. Ngapain kalian bimbel, bayar mahal-mahal, tapi nggak ada yang nempel? Meskipun sebenarnya secara pendidikan sudah ada penelitian yang bahwasanya ketika kalian memerhatikan sesuatu, itu yang nempel itu paling jago. Ya, sepintar-pintarnya kalian itu 40% sampai 50%. Permasalahan saya adalah saya ingin mendekatkan 40%-nya ini. Karena saya ragu ini ada di angka 40%. Saya tidak tahu apakah ini ada 40% atau tidak. Begitu. Oke, saya nggak mau bicara mengenai konseptual, transfer teknologi, memberikan kurikulum yang ideal, membangun infrastruktur yang ideal. Saya tidak mau bicara terlalu diplomatis seperti itu. Tentu saja, ini Jakarta, ini Probolinggo. Bagaimana caranya Jakarta itu bisa mempengaruhi kualitas pendidikan di Probolinggo? Sederhana nih, caranya gampang. Caranya adalah dengan cara mengirimkan mahasiswa KKN dari Jakarta itu untuk KKN di Probolinggo. Cara pertama. Cara kedua, pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo itu ngasih beasiswa agar anak-anaknya kuliah di Jakarta, tapi punya syarat harus kembali lagi ke Probolinggo untuk membangun Probolinggo. Case close. Akhirnya kualitas pendidikan penduduk desa itu akan meningkat. Karena apa? Karena setelah ada orang-orang, misalkan saya anak UI, KKN di Probolinggo, orang-orang desa itu akan melihat kayak, anjay UI, keren nih UI nih, gue pengen nih kuliah di UI. Kayak apa yang bisa gue dapat dari anak-anak UI yang KKN di sini? Oh, cara perspektif mereka berpikir. Cara mereka berpikir, oh ketika ada masalah tuh mereka gini loh cara mandangnya, oh gini loh konsepnya, oh gini loh step by step-nya. Gitu. Atau misalkan sebaliknya, kita kuliahin anak-anak orang-orang Probolinggo asli, anak-anak muda Probolinggo, kuliah di Jakarta, suruh balik ke Probolinggo, suruh kuliah, suruh bangun Probolinggonya. Gitu kan. Akhirnya mereka ngeliat, wah, Pak Kades ini alumni UI nih. Masa anak saya pengen nih jadi kayak Pak Kades, alumni UI juga, saya mau udah anak saya kuliah di UI. Eh, apa sih anak tetangga kuliah di UI sekarang jadi apa namanya jadi Pak Camat misalkan. Oh saya dong pengen dong anak saya juga kuliah di UI biar jadi Pak Camat juga. Kan itu hal sederhana, tapi bisa meningkatkan kualitas penduduk desa. Karena lama kelamaan itu akan naik, ya. Makanya akan muncul sebuah konsep meskipun orang tuanya tidak kuliah, yang penting anaknya kuliah. Nah itu kan konsepnya, gitu. Itu konsep seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita harus muliahin dari orang tuanya panjang garisnya. Gitu. Jadi cara merubah peningkatan kualitas pendidikan penduduk di desa itu cara realnya ya, tadi saya banyak sekali diplomasinya. Yang cara realnya adalah tadi gampangnya suruh aja KKN. Orang-orang di kota, kampus-kampus besar itu justru mencari desa-desa untuk mereka bangun karena mereka tuh mencari masalah. Desa mana yang memiliki masalah paling paling unik yang tidak pernah ada sehingga mereka akan bahas itu gitu loh. Mereka tuh akan rela-rela berkorban untuk masuk ke desa-desa
Dan program itu nggak cuma KKN, ada abdi masyarakat, ada KKN, ada pengabdian, banyak sekali programnya. Jadi itu caranya untuk menaikkan kualitas pendidikan penduduk desa. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya anggap tidak ada. Saya anggap tidak ada, berarti kita lanjut. Dampak hasil pembangunan industri pupuk di wilayah sekitar seperti gambar adalah tidak ada gambar. Jadi kita akan skip nomor 7, karena tidak tergambar. 8. Juara umum pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara atau SEA Games 2019 itu adalah Filipina, ya juga tidak bicara banyak. Ini ringkasan. Oke. Mataram bergejolak. Amangkurat I, penerus Sultan Agung Hanyarakusuma sedang luka karena kematian Kanjeng Ratu Malang, istri cintanya. Dia tak peduli lagi pada negara dan rakyatnya. Kemudian muncullah Rara Oi, darah cantik dari Bayuwangi yang merebut hati Amangkurat. Oi pun dibawa ke Mataram untuk dididik menjadi selir kinasi sang raja. Rembulan ungu, Bondan Nusantara. Ringkasan yang tepat untuk kutipan tersebut adalah, jawabannya adalah C. Kematian Kanjeng Ratu. Raja Amangkurat I marah dan menyebabkan kekacauan di kerajaan karena keberadaan ini tidak, ya, marahnya karena keberadaan Ratu Malang bukan, tapi karena kematian. Jadi salah. Dengan kekacauan karena Ratu Malang sebagai selir terdapat tergantikan bagi Amangkurat I. Ratu Oi, bukan Ratu Oi yang menyebabkan kekacauannya. Kematian Kanjeng Ratu Amangkurat terpukul dan melakukan tugas negara sebelumnya melakukan pengajian itu benar. 4. Kanjeng Ratu Malang menyebabkan kekacauan tidak karena Ratu Malangnya mati. Amangkurat I murka dan menyebabkan kekacauan di kerajaan karena kematian Ratu Oi. Salah. Bukan Ratu Oi yang mati, tapi Ratu Malang. Jadi Amangkurat I itu adalah penerus tahta dari kerajaan Mataram Islam. Rajanya pertama itu adalah Sultan Agung, yaitu adalah Sultan yang paling terkenal di kerajaan Mataram. Dia itu sangat terkenal karena dia memiliki program kerja atau misi untuk melakukan penaklukan Batavia atau Jakarta. Kenapa? Karena di Batavia itu adalah tempatnya para Belanda, para VOC, gitu kan. Itu memiliki dua misi, namanya adalah penaklukan Jayakarta, penaklukan Batavia. Ya, dua-duanya gagal. Kegagalan pertama adalah karena kurangnya strategi, tapi mereka sudah berhasil dan mereka sudah memiliki metodenya, yaitu adalah mereka dengan cara membangun lumbung padi. Jadi dari perjalanan mereka dari Mataram Islam menuju ke Jakarta, itu mereka bikin lumbung padi di sekitar desa-desanya, ya, biar mereka beristirahat di sana. Di misi kedua, cara itu gagal karena ketahuan, ya, dan akhirnya setiap lumbung padinya dibakar. Itu dan digantikan sama Amangkurat I. Amangkurat I itu dia sangat benci sama VOC juga. Diganti sama Amangkurat II. Amangkurat II itu mulai bisa ditaklukkan sama VOC. Lahirlah ke Amangkurat III. Dari Amangkurat III itu lahir banyak perjanjian, dipecah lah akhirnya kerajaan Mataram Islam itu pecah sampai sekarang ada Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, sama Kesultanan Mangkunegaran. Itu. 10. Penjelasan mengenai kepolisian khusus nomor 2 tahun 2002. Pasal 3 adalah kepolisian khusus adalah instansi atau badan pemerintahan atau kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang teknis masing-masing. Oke. Apa itu contohnya polisi khusus? Pandek. Contoh polisi khusus apa? Ini Kadek Krastiana Dwi Kurniawati. Contoh polisi khusus itu apa? Rifa Surya. Contoh polisi khusus itu apa? Polsus pas, Kak. Polisi khusus lapas. Oke, ada lagi? Yang lain? Selain kasus pas? Polsus Kak. Polisi khusus kereta api. Polisi hutan. Oke, ada lagi? Yang kurang satu, yang paling khas, yang nggak dipunyai. Polsus karantina. Apa? Pola air. Apa, Kadek? Saya kurang terdengar. Polsus karantina, Kak. Polsus karantina. Ya, Gimana tuh polsus karantina? itu kayak pengawasan di pos karantina pertanian gitu, Kak. Tempat karantina. Oke, emang tempat karantina sekarang di mana? Karantina di pertanian, Kak. Karantina di pertanian. Iya, Contohnya, saya kurang mengerti.
Karantina di pertanian itu gimana contohnya? Saya malah baru tahu di pertanian itu ada karantinanya. Food estate kah? Ketahanan pangan kah? Dia tuh kayak di Program. bawah Badan Karantina Indonesia. Hmm. Terus tugasnya? Tugasnya untuk melakukan pelaksanaan pengamanan, pengawalan, pencegahan, penangkalan, patroli, dan penindakan non-yudisial dalam rangka penegakan peraturan undang-undang di bidang perkarantinaan. Oke. Jawaban kamu sebenarnya benar, Kadek, tapi kurang tergambar gitu ya. Tapi benar, Polsus karantina itu ada. Polsus air itu ada. Polsus K itu ada, kereta api. Jadi Kak, Di kalau Banten. polisi imigrasi itu masuknya polisi atau keamanan? Kalau orang-orang imigrasi yang suka ngecek-cekin, Iya, dia bukan polisi. Dia ada sekolahnya oh, khusus beda. lebih ke Dia berbeda, dia ada pelayanan. sekolahnya. Pelayanan apa? Ya kalau imigrasi itu lebih ke pelayanan masyarakat mungkin kayak. Imigrasi itu ada sekolahnya, Sekolah Tinggi Imigrasi. Saya lupa namanya apa ya. Dia itu banyak 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 jenisnya ya. Ada soal Ya, keimigrasian, ada kalau soal bea dulu cukai. Poltekim kan? Nah ya, oke, let's say itu ya. Saya lupa namanya. Ada bea cukai, ada imigrasi, itu banyak. Ada yang suka ngecek-cekin kalau misalnya kalian pernah bikin paspor, bikin visa, itu yang nanya-nanya ini itu lulusan situ. Gitu. Itu bukan polisi. Jatuhnya itu politeknik. Kalau polisi itu ya Polsus air, Polsus K tadi benar. Kalau kalian pernah naik kereta api, Polsus K itu dia pakai baju oranye. Ya. Dia baju oranye itu bukan artinya dia satpam KAI, beda. Kalau KAI enggak baju oranye, gitu kan. Bukan petugas KAI juga. Petugas KAI itu masinis dan kondektornya itu pakai baju putih. Bahkan sekarang masinisnya tuh udah bagus, dia pakai jas, pakai tuxedo. Kalau karyawan biasanya dia pakai kaos polo berwarna biru. Ya, jadi Polsus air itu 10. 11. Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri dengan badan-badan kepolisian melalui kerjasama bilateral atau multilateral. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang pada pasal 42. Kalau itu silahkan dibaca saja pasalnya. Jadi saya seperti di awal sudah bilang, bahwasanya kalau ketika memahami sebuah undang-undang, let's say kita pahami undang-undang kepolisian, itu jangan dihafal. Sampai kapanpun kalian tidak akan pernah dapat menghafal pasalnya. Bahkan anak-anak hukum pun, teman-teman saya itu tidak ada yang menghafal pasal. Tapi kita tahu, ada pasal ini, ada ketentuan ini tuh ada. Jadi caranya adalah pasal 1 itu pasti isinya soal definisi, pengertian, semua di pasal 1. Pasal 2 sampai pasal 5 itu biasanya isinya adalah soal asas, prinsip, tujuan, tentang nilai-nilai dasar. Pasal 6 sampai pasal 11, 12, 13, sampai 15 bahkan, itu biasanya isinya adalah soal prinsip kerja mendasar. Mesti seperti struktur organisasi tata kerja, SOTK, ini nih pejabatnya siapa, turunannya siapa, seperti itu. Nah, di luar dari itu silakan dihafalkan tambahan-tambahannya. Kalau misalkan dalam konteks kepolisian itu sering keluar, satu adalah soal kerjasama, ini ya, saya pernah bilang. Kedua adalah soal Kompolnas. Ketiga itu adalah soal pengangkatan dan juga pemberhentian secara tidak hormat, pengangkatan kenaikan pangkat, terus PTDH-nya seperti apa, unsur-unsur seperti apa itu ada. Itu ya, 11. 12. Kebakaran padang rumput sering terjadi pada musim kering. Tanah menjadi amat kering sehingga sambaran petir bisa mengakibatkan kebakaran. Sambaran petir juga bisa menyebabkan struktur bangunan retak, namun kebakaran berperan penting bagi padang rumput. Abu hasil kebakaran masuk ke dalam tanah saat hujan. Abu ini membuat tanah menjadi lebih subur, sehingga tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Kalimat penjelas yang tidak padu pada teks tersebut adalah 2. Kenapa 2? Sambaran petir juga bisa menyebabkan struktur bangunan retak. Nah, tanah menjadi amat kering sehingga sambaran petir bisa mengakibatkan kebakaran. Sehingga sambar menjadi amat kering. Ini amat ini eh, tanah menjadi amat kering sehingga sambaran petir bisa mengakibatkan kebakaran. Oh ya, tidak padu karena harusnya di sini pakai koma setelah kering. Sehingga pakai koma. 13. Suku yang menganggap burung enjang sebagai lambang kehidupan kesetiaan itu adalah suku Dayak, ya, sangat muda.
Kemudian Der Bomber itu adalah julukan untuk Gerd Müller. Jadi kalau orang-orang suka nonton bola pasti tahu Gerd Müller itu adalah strikernya Jerman pada saat itu. Selama perjalanan meninggalkan kampung di pinggiran hutan pegunungan Meratus itu, benakku terus dihantui cerita tentang idang perempuan Barian dan lelaki tua di warung yang menggambarkan akan datang bencana di kampung dan hutan mereka. Entah makna apa yang harus aku pahami, namun aku tahu sebentar lagi hutan tak jauh dari kampung itu akan dibongkar oleh sebuah perusahaan besar untuk mengurus emas hitamnya dari perutnya. Majas yang digunakan dalam kutipan teks tersebut, alusio, simile, pleonasme, litotes, metonimi. Alusio itu adalah eh, majas yang dia gimana ya alusio jelasin ya. Alusio itu dia menggunakan contohnya di mana? Majas dapat dalam kutipan tersebut. Setelah jalan dengan kampung di pinggiran hutan pegunungan Meratus itu, benakku terus dihantui cerita tentang idang perempuan Barian dan lelaki tua di warung yang mengabarkan akan datang bencana di kampung dan hutan mereka. Entah makna apa yang harus aku pahami, namun aku tahu sebentar lagi hutan tak jauh dari kampung itu akan dibongkar oleh sebuah perusahaan besar untuk mengeruk emas hitam dari perutnya. Alusio itu jadi dia bawa-bawa seperti kayak emas hitam, kemudian kayak ada generasi emas, jadi dia menggambarkan sesuatu dengan sesuatu, menggambarkan suatu subjek, suatu objek dengan sesuatu yang lain. Simile itu misalkan masuklah ke dalam rumah saya yang seperti gubuk ini, ternyata rumahnya itu besar, gitu kan. Pleonasme itu dia kata yang tidak tepat, kata yang buang-buang, misalkan naiklah ke atas panggung, kalau naik kan udah pasti ke atas, masuklah ke dalam, nah itu kan sudah tidak tepat. Gitu. Kemudian litotes, saya agak lupa litotes metonimi, coba saya coba cari dulu. Litotes dan juga metonimi. Majas Majas, litotes, dan metonimia. Oke, litotes sebagai pertentangan. Oh iya. Oh ya tadi yang mengecilkan sesuatu itu adalah litotes. Kalau metonimi, yang menggambarkan sesuatu dengan kata benda, misalkan naik mobil kijang, itu atau misalkan naik mobil Panther, sikat gigi dengan odol, dengan suatu merek tertentu. Jadi menganggap itu sebagai sebuah aspek yang general. Begitu? Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, untuk pembahasan minggu selanjutnya, ya, saya akan meminta setiap orang membahas satu soal dan kenapa soal itu benar dan salah. Jadi misalkan kita minggu depan akan membahas wawasan kebangsaan, ya, misalkan saya akan tanya Kadek, oke, ini Kadek silakan jelaskan nomor satu yang benarnya apa, kenapa A salah, C salah, D salah, E salah. Karena nomor satu jawabannya B. Kenapa B benar? Kenapa kamu yakin dengan B? Tidak perlu diperbaiki dengan kunci jawaban, ya. Jadi cukup jawab dengan keyakinan kamu saja. Misalkan saya yakinnya jawabannya A, Kak, tapi jawaban benarnya B. It's okay. Saya hanya minta penjelasan kamu kenapa A. Gitu aja. Jangan jawab ngasal, ya. Saya nggak suka. Jangan jawab searching juga, saya akan tahu kapan seseorang itu searching dan tidak. Contoh, kayak tadi Kadek menjelaskan mengenai polsus karantina. Itu searching. Karena kelihatan terdikte. Jadi itu, jadi tidak perlu ini. Siapkan untuk di pertemuan selanjutnya. Saya akan cari di minggu selanjutnya itu ada Kadek, Muhammad Rifa Surya, Agnaila, Raffi Ezra, Rido Febrian, Yudhistira, dan Zakia. Kalau sampai minggu depan tidak ada, saya anggap kalian berarti tidak berniat untuk masuk ke kepolisian. Begitu. Karena kalian mau masuk ke kepolisian, berarti kita harus menggunakan standar kepolisian. Karena selama ini saya merasa saya tidak menggunakan standar kepolisian dan saya rasa saya tidak tahu ya, saya rasa penangkapan kalian kurang dan sehingga ilmu yang saya berikan kurang bermanfaat, maka saya akan mengubah metode saya, ya, seperti ini, seperti yang tadi saya sudah terangkan. Apakah metode ini merupakan hal yang kejam? Saya rasa tidak. Kayaknya kalau misalnya kalian sudah masuk kepolisian, kayaknya lebih kejam dari ini, ya. Kemudian, apakah saya pernah
Kak Viko ini sok-sok tahu begini tentang polisi. Saya tidak tahu apakah kalian punya keluarga yang ada di polisi atau tidak, ya. Mungkin sampai kalian bisa berbicara seperti itu. Saya pernah menjadi staf salah seorang kombes untuk kuliah di Lemhanas untuk menjadi jenderal. Jadi saya tahu metode pendidikannya seperti apa. Saya pernah ikut di karantina, kalau tadi kata Kadek, di karantina di Lemhanas selama 2 minggu. Saya sebagai stafnya. Jadi saya tahu metodenya seperti apa. Jadi saya akan coba terapkan di sini dan kita akan lihat minggu depan. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ada isu, diskusi, tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa semuanya cukup mengerti. Kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.